Hai Sobat Matematika Ilmu yang menyenangkan. Kali ini kita akan membahas materi yang punya hubungan dengan transformasi geometri nih, atau lebih tepatnya rumus dilatasi dan rotasi matematika. Nah, pertama bakalan kita bahas adalah dilatasi. Yuk langsung ke materinya. Oke guys, sebelum ke materinya, jadi di sini kita akan ngejelasin apa sih itu transformasi geometri. Oke, jadi begini guys singkatnya. Transformasi adalah perubahan dan geometri adalah ilmu ukur atau cabang ilmu matematika yang membahas tentang garis, sudut, bidang, dan ruang. Jadi udah dapat disimpulkan kan, transformasi geometri ini membahas proses penentuan titik-titik baru dari suatu bangunan. Oke, langsung lanjut saja kita ke rumus transformasi geometri dilatasi. Berikut rumus dilatasi. Yang perlu sobat ketahui dulu nih, dalam rumus dilatasi ada elemen-elemen yang ada di dalamnya. Di contoh soal dilatasi biasanya diketahui titik pusatnya, kemudian titik X, Y, dan dilatasinya yang dikelambangkan dengan nilai K. Nah, rumus dilatasi cukup mudah kan? Karena hanya mengalihkan angka pada X dan Y dengan nilai K. Nah, berikut contoh soal dilatasi nih teman-teman. Nah, cukup mudah kan? Lalu bagaimana jika titik pusat tidak berada pada titik 0 atau 0,0? Bagaimana jika titik pusatnya berada di A, B? Simak terus untuk mengetahui caranya ya. Untuk pembahasan yang lebih jelas, nanti kita juga akan sediakan contoh soal dilatasi. Nah, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jika titik pusatnya tidak berada pada titik 0,0 atau titik pusatnya berada di A, B, rumus dilatasi akan ditemukan dengan cara berikut guys. Oke, perhatikan gambarnya dulu ya di slide selanjutnya. Berikut pembahasannya. Jadi, rumus dilatasi dengan faktor skala K dan pusat AB adalah seperti yang tercantum di atas. Sebuah transformasi dilatasi dengan faktor dilatasi kayak lebih susah dipahami ya. Nah, sekarang ayo kita coba pakai rumusnya untuk contoh soalnya. Nah, bagian ini kan yang paling kalian tunggu-tunggu. Oke deh, nggak pakai lama, langsung kita sikat aja contoh soalnya. Gaski! Nah, selesai juga ya pembahasan materi dilatasi matematika guys. Gimana nih tentang contoh soal dan pembahasan transformasi geometri dilatasi tadi? Apakah masih ada yang bikin bingung? Semoga kalian paham dengan materi ini dan materi transformasi geometri lainnya ya. Eits, tapi tunggu dulu, kita masih ada satu materi yaitu rotasi. Keep watching carefully ya guys. Oke guys, sebelum masuk ke pembahasannya, kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana pengaplikasian rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Yap, ada banyak sekali contohnya seperti jarum jam, kipas angin, rotasi bumi, dan masih banyak lagi. Konsep rotasi pada transformasi geometri sebenarnya cukup mudah untuk dipahami karena kalian hanya perlu memahami bentuk atau titik yang ada pada koordinat kartesius dan kuadratnya. Oke guys, sebelum lanjut ke rumusnya, mari kita ungkap konsep dan pengertian rotasi perputaran. Ada yang perlu kalian ketahui dulu nih, yaitu tentang transformasi geometri. Transformasi adalah perubahan dan geometri adalah ilmu ukur atau cabang ilmu matematika yang membahas tentang garis, sudut, bidang, dan ruang. Lalu kalau rotasi itu apa ya guys? Kita pahami saja sebagai perputaran. Ya, apa yang diputar pastinya adalah bentuk atau titik yang terdapat pada koordinat kartesius. Nah, jika sesuatu yang berputar itu pasti memiliki apa sih guys? Yap, sumbu. Sumbu putar rotasi ini tergantung pada soal yang akan sobat Zenius temukan. Sumbu putar ini bisa berada pada titik 0 atau 0,0 dan bisa juga pada titik tertentu A, B. Contoh sederhananya gini, cara kerja dari biang lala di mana lingkaran memutari titik tengah. Contoh lainnya ada dalam gangsing. Cara kerja gangsing nyaris sama dengan biang lala karena berputar mengitari titik tengah. Oke, kita lanjut ke rumus rotasi matematika. Setidaknya ada 3 macam rumus yang perlu kalian pahami untuk materi ini, yaitu rumus
rotasi 270 derajat, 180 dan 90 derajat. Ayo kita bedah satu persatu. Oke guys, pertama kita bahas rotasi 90 derajat terhadap titik pusat A, B dulu ya. Kalian akan mendapat rumusnya setelah memahami gambar berikut. Ayo kita pahami rumus rotasi 90 terhadap titik pusat A, B. Sekarang kita bahas rotasi 180 terhadap titik pusat A, B. Sama dengan sebelumnya, untuk memahami rumus rotasi 180 terhadap titik pusat A, B, Sobat Zenius harus memperhatikan gambar berikut. Nah, seperti itu rumusnya guys. Kita akan menggunakan rumus ini pada bagian contoh soal rotasi dan pembahasan. Jadi baca terus sampai habis ya. Terakhir kita bahas rumus rotasi 270 derajat terhadap titik pusat A, B. Perhatikan gambar berikut untuk membantu kamu memahami rumus rotasi 270 terhadap titik pusat A, B. Nah, itu dia rumusnya guys. Setelah kalian tahu rumus-rumus rotasi, saatnya kalian mencoba pada contoh soal. Yuk kita bahas. Oke guys, berikut penjelasannya. Mari kita simak terus video pembelajaran ini sampai tuntas. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.